Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di perkuliahan algoritma struktur data ya, pertemuan keempat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang percabangan nih. Di pertemuan ketiga kemarin kita sudah belajar tentang perulangan. Hari ini kita akan belajar tentang percabangan. Percabangan itu maksudnya apa? Percabangan itu kalau perulangan itu adalah kita membuat program secara berulang. Kalau percabangan berarti program itu nanti akan bercabang. Ada pengecekan ya. Di bahasa pemrograman C++, di bahasa C++ ada dua statement untuk melakukan percabangan, yaitu menggunakan if dan else, if else dan switch. If else dan switch ya. If itu apa? If itu kalau kita menggunakan struktur satu kondisi ya. Struktur ini merupakan struktur yang paling sederhana karena hanya melibatkan satu buah ekspresi yang akan diperiksa. Jika kondisi salah, tidak akan mengerjakan apapun, dan instruksi di dalam instruksi if langsung menuju ke instruksi berikutnya. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya kita membuat program untuk mengecek bilangan positif atau negatif gitu. Terlihat layar saya? Kelihatan ya? Kalian bisa coba sendiri. Di sini include UStream using namespace std, integer main, terus integer nilai. Kita masukkan sebuah nilai, cin nilai, terus kita cek if nilai lebih besar 0, angkanya adalah bilangan positif. Gitu. Jadi ini pengecekan sederhana dengan satu kondisi. Saya kasih contoh ya. Saya tuliskan kodenya, saya buka dulu dev C++. Include using namespace std integer main semuanya kita buat deklarasi dulu sebuah variabel integer nilai, terus kita melakukan pengecekan. Masukkan nilai. Nah, maksudnya percabangan itu kita cek. Contohnya di sini percabangannya cuma satu ya. Hanya satu statement, satu kondisi. If nilai lebih besar 0, maka bilangan positif. Kalau kita save, tujuh. Nah, 7 adalah bilangan positif. Gitu ya. Pengecekannya cuma nilai itu dicek. Apakah
lebih kecil. Kalau min 8, nah dia nggak muncul apa-apa. Jadi jika dicek lebih besar 0, check out bilangan positif. Jika tidak, nah tidak ada kondisi apapun karena tidak ada kondisi keduanya. Nah, kalau ada dua kondisi, kita menggunakan else atau jika tidak. Nah, dalam menulis kondisi atau syarat selalu gunakan operator relasional sebagai sarana untuk melakukan proses pengecekan. Operator relasional itu apa saja? Ada operator lebih besar, lebih kecil, sama dengan, jadi di C++ sama dengannya itu 2 kali ya. 2 kali itu maksudnya untuk ngecek. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Kalau untuk operator dua kondisi bagaimana? Contohnya untuk, kalau kalian bisa lihat ini program apa? Terlihat nggak? Itu program apa? Ada yang tahu program apa? Program untuk mengecek bilangan ya, mengecek apakah bilangan tersebut itu bilangan genap atau bilangan ganjil. Di if, masukkan nilai if, nilai persen ini untuk namanya apa? Ada yang masih ingat? Persen di C++ itu maksudnya apa? Ada yang masih ingat? Sisa bagi hasil, Pak. Ya, namanya modulus ya. Modulus atau sisa bagi. Jadi dicek if apakah nilai atau jika nilai dibagi 2 sama dengan 0, sisanya itu 0, maka itu adalah bilangan genap. Jika tidak, otomatis adalah bilangan ganjil. Ini contoh percabangan. Jadi program itu bercabang. Saya kasih contoh, masukkan sebuah nilai, if nilai, tinggal ganti di sini. If nilai modulus 2, modulus 2 sama dengan 0. Jadi sama dengan 2 kali itu maksudnya pengecekan apakah dia sama dengan 0. Tapi kalau 1 kali itu pemberian nilai. Jadi kalau contohnya I sama dengan 1, itu artinya nilai 1 ini dimasukkan ke dalam variabel I. Tapi kalau sama dengannya 2 kali, itu kalimat tanya, pengecekan. Apakah nilai I isinya itu adalah 1, gitu ya. Bedanya itu. Kalau di dalam bahasa pemrograman. If nilai modulus 2 sama dengan 0, maka bilangan genap. Jika iya, bilangan genap. Else, adalah bilangan ganjil. Kalau kita jalankan, nah, masukkan nilai. Semuanya saya memasukkan 85. 85 adalah bilangan ganjil. Oke, cukup jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Belum, Pak.
Jelas ya, nanti kalian bisa praktek setelah ini, ada tugas. Nah, if itu bisa juga ada 3 kondisi. Kalau yang tadi, ini kan ada 2 kondisi. Dua kondisi itu maksudnya bagaimana? Kondisi ini, pengecekannya. Jadi, masuk 2 kondisi itu bagaimana? Ini ini if, jika ini kondisi pertama ya. Apakah nilai modulus 2 itu sama dengan 0? Berarti genap. Terus kondisi keduanya, jika tidak, ganjil. Dalam pengecekan itu juga bisa lebih dari 2 kondisi, bisa 3 kondisi, 4 kondisi, 5 kondisi. Nah, caranya bagaimana? Kita menggunakan lebih dari 3 kondisi, 2 kondisi, menggunakan struktur if else. If ya, if terus else if kondisi 1, else if kondisi 2, else if kondisi 3, nanti else if kondisi berapa sampai banyak gitu. Yang terakhir baru else. Contohnya apa? Nah, ini contohnya pengecekan bilangan positif negatif atau 0. Ada 3 kondisi. Input angka yang akan dicek, in bilangan. If bilangan lebih besar 0 adalah bilangan positif. Nah, ini else if. Jika tidak turun ke kondisi kedua. Kondisi kedua apa? Jika bilangan lebih kecil 0, out bilangan negatif. Nah, jika tidak keduanya, else lagi, kondisi ketiga, Anda menginputkan bilangan 0. Ini ada 3 kondisi. Nah, kalau 3 kondisi menggunakan else if. Oke, cukup jelas? Pertama if, terus diikuti dengan else if. Yang terakhir harus else. Biasanya yang terakhir tidak diikuti dengan kondisi. Karena otomatis di luar 2 kondisi ini masuk ke dalam kondisi ketiga. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Jadi silakan dipraktekkan ya nanti habis ini. Supaya lebih paham. Terus ada istilahnya percabangan bersarang. Atau kalau dalam for kan ada for di dalam for. Ya. For bertingkat. If juga ada. If di dalam if. Ya. If bersarang atau percabangan bersarang. Atau nested if. Dalam bahasa Inggrisnya nested if. Ya. Kalau for di dalam for namanya nested for. Jadi if, else, ada if lagi, else. Contoh kasus, jika nilai UAS 65, maka siswa dinyatakan lulus. Jika tidak, nah ini dicek lagi. Jika absensi siswa di atas 80, maka siswa dinyatakan lulus. Jika tidak, maka dinyatakan tidak lulus. Jadi ada 2 pengecekan. Nilai UAS-nya di atas 65 dan absensinya di atas 80. Maka kita pengecekannya 2 kali. If di atas nilai UAS-nya di atas 65, siswa dinyatakan lulus. Else, jika tidak, cek lagi if absensi di atas 80, siswa dinyatakan lulus. Jika tidak dua-duanya, siswa dinyatakan tidak lulus. Ini adalah nested if atau if bersarang. If, ada if, di dalamnya ada if lagi. Selain menggunakan if, ada juga yang menggunakan switch. Ini percabangan juga. Tapi biasanya ini untuk inputan sebuah angka ya. Maksudnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Masukkan bilangan C-in A integer, switch dari ini perintahnya switch A. Case 1, maksudnya apa? Jika yang diinputkan itu adalah 1, Cout hari ke-1 adalah minggu. Nanti kalau ada inputan lagi, case 2, hari kedua adalah Senin gitu. Jadi percabangan ini menggunakan switch itu seperti ini. Biasanya untuk inputan 1, 2, 3. Masukkan bilangan gitu, C-in A. Kalau if A sama dengan 1 gitu.
Kalau ini switch A, switch buka kurung tutup kurung A, kurung Kurawa, cache 1 gitu. Baru ekspresinya atau apa yang akan dilakukan cout terus ditutup dengan break. Tapi jarang yang ya nggak banyak yang menggunakan switch, ya. Lebih banyak yang menggunakan for, if sama seperti for. Ya tergantung selera sih. Tapi mayoritas kalau percabangan perulangan itu banyak menggunakan for daripada well do well gitu ya. Kalau perulangan atau percabangan banyak menggunakan if daripada switch. Oke, supaya lebih jelas, supaya lebih paham, ini silakan dikerjakan. Buatlah program aja, sebuah program dengan C++. Buatlah program untuk menentukan bayar rekening seorang pelanggan PLN dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi nanti input pemakaiannya dalam KWH, input pemakaian dalam KWH itu berapa gitu. Cuma diinput 100. Langsung outputnya adalah maka total bayar adalah sekian gitu. Kalau di sini, nah aturannya gimana? Nah, jika pemakaian lebih kecil 100, bayarnya adalah 100.000. Jadi pemakaiannya 100 kWh, lebih kecil dari 100 kWh, bayarnya 100.000. Jika pemakaiannya itu di antara 100 sampai 500, jadi lebih besar 100, lebih kecil 500, maka yang harus dibayar itu adalah 100.000 ditambah 1.500 untuk setiap kelebihan 100 kWh. Jadi contohnya ada orang bayar pemakaiannya 150 kWh. Berarti 100.000 ditambah kelebihannya kan 50, lebih dari 100. 50 dikali 1.500. Terus ditotal, itu total bayarnya. Nah, jika pemakaian lebih besar 500, lebih besar dari 500 kWh, maka bayarnya adalah 700.000, terus sisanya atau kelebihannya dari 500 itu dikali 2.000. Contoh, jika seseorang menggunakan 500 kWh, ia bayar rekening 100.000 ditambah sisanya ya, sisanya dari 100. Ini kan masuk ke klausa ketiga, kondisi kedua ya di tengah. Jadi kelebihannya dari 100 itu kan 400 dikali 1.500. Jadi total bayarnya 700.000. Oke. Cukup jelas? Ada pertanyaan? Enggak ada? Cukup, Pak. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, silakan dikerjakan ya tugas 3 ini. Kalau belum paham, kalian tulis dulu apa namanya, lakukan contoh-contoh yang ada di materi ini. Terus pahami dulu ya. Kalau sudah paham, if else, baru kalian kerjakan tugas 3. Nah, tugas 3 ini kan if else juga ya. Jadi if pertama pemakaian di bawah 100, terus if kedua else if di antara 100 sampai 500, yang terakhir else di lebih besar 500. Jadi outputnya nanti total yang harus dibayar gitu. Inputnya apa? Inputnya adalah pemakaian listriknya berapa kWh. Oke. Saya kira untuk materi percabangan itu saja. Ada pertanyaan? Pak, digumpulinnya Pengumpulannya nanti minggu depan ketika pertemuan selanjutnya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan,
Saya kira cukup. Silakan dikerjakan ya, supaya lebih paham. Berarti ada 2 tugas ya, Pak? Ada 3. 3. Tugas yang pertama itu menghitung bangun data, tugas kedua itu yang kemarin, tugas yang ketiga itu yang ini. Tugas ketiga itu percabangan. Tugas kedua perulangan, for. Ya. Tugas kedua digumpulinya gimana Pak? Di kampus. Ya, digumpulinya minggu depan ketika di kelas. Oh iya. Ya, oke. Pak. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.